siapkan dulu. Istaid siap. Istaid siap. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz, teman sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, baik anak-anakku sekalian. Alhamdulillah tadi kalian sudah berdoa. Semoga yang bersungguh-sungguh dalam doanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia Raya. Oke. Seperti biasanya, sebelum Pak Guru memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Pak Guru mau memeriksa kehadirannya. Saya lihat ada beberapa bangku yang kosong. Ketua kelas, ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2 orang yang tidak hadir, Pak, yaitu Alvina dan Kenan. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Semoga teman-teman hari ini yang tidak hadir karena alasan sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan bisa segera bersama-sama dengan kita untuk belajar. Amin. Ya, Pak Guru mau kasih semangat dulu. Stain, Siap. bagaimana? Stain, Siap. tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaku sekalian. Silahkan diperhatikan slide di atas. Kalian bisa lihat dengan jelas gambar apa ini? Gambar apa? Gambar anak yatim. Bagus sekali. Coba ya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat anak yatim? Yang tahu silakan angkat tangan. Siapa? Siapa yang bisa? Oke, baik, ketua kelas dulu. Cesa, ketika melihat anak yatim. Perasaan saya saat melihat anak yatim bisa menimbulkan perasaan haru dan sedih. Iya, Masya Allah, bagus sekali ya. Betul sekali ya. Salah satu temannya mengungkapkan bahwasanya perasaannya sangat sedih ketika melihat anak yatim. Dan mungkin anak-anakku sekalian juga punya perasaan yang berbeda-beda ketika melihat anak yatim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Ma'un dengan tartil. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami arti dari Quran surah Al-Ma'un. Baik, silakan perhatikan gambar di atas. Setelah kalian melihat gambar di atas, Pak Guru mau tanya, silahkan berpikir kritis. Kira-kira dari analisa gambar ini, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Karena Al-Quran bisa menenangkan hatiku. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk saya. Ya,
Jawabannya luar biasa. Karena Al-Quran bisa mententeramkan hatinya. Betul sekali anak-anakku sekalian. Oke, lanjut. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar cara membaca Quran surah Al-Maun. Ya, silakan diperhatikan surah Al-Maun yang ada di layar. Sebelum itu, Pak Guru dulu yang akan membacakan. Setelah itu, kalian ikuti. Bisa? Ya, silakan dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anakku sekalian, bacaan yang Pak Guru baca tadi insya Allah sesuai dengan hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu tajwid. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam surah Al-Maun? Katakan. Adalah bacaan yang dibaca jelas. Oke, bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anjas. Ya, jadi katakan, setelah itu kalian ikuti. Bisa? Bisa. Oke, perhatikan, dengarkan baik-baik cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Abadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Ayat yang pertama, lihat baik-baik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Yang kedua, ada hukum yang terdapat di dalamnya, yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu artinya dimasukkan dan tidak berdengung. Paham? Contoh, dengarkan baik-baik. Fawailul lil musallin. Abadaya. Nah, jadi domain bertemu dengan lam dalam ilmu tajwid itu namanya idgham bila gunnah. Jadi tidak dibaca fawailun, tapi dimasukkan fawailul lil musallin. Abadaya. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian cara membaca surah Al-Maun dengan tertib. Anak-anakku yang saleh-salehah, selanjutnya kita akan pembagian kelompok dan sebentar kalian akan diberikan tugas terkait dengan surah Al-Maun. Silahkan dibagi kelompoknya sesuai dengan yang Pak Guru tadi sudah bagi. Oke, silahkan. Anak-anakku, sekarang ya sudah masing-masing sudah ada kelompoknya ya. Pak Guru akan kasih lembar kerja peserta didik. Silahkan dilihat dulu. Ada semua lembar kerja peserta didiknya. Nah, caranya gini. Jadi anak-anakku, ini silahkan diskusi dengan teman kelompoknya. Ini ada tugasnya. Ada ayat yang Pak Guru acak kata-katanya. Jadi silahkan diskusi dengan teman-temannya. Disusun, diurut berdasarkan bacaan surah Al-Maun yang kita pelajari tadi. Bisa ya? Oke, bisa. Jadi sebentar digunting, terus ditempel di kertas. Bisa ya? Oke, paham.
sekalian, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Silahkan siapa yang bisa ya mempresentasikan hasil diskusinya, angkat tangan. Pakai kelompok 1, silahkan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menyusun surah Al-Ma'un dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sampai mulai. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus sekali ya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu menyusun surah Al-Ma'un yang sudah Pak Guru tadi acak kata-katanya dan alhamdulillah sudah bisa dibaca dengan baik. Tentunya refleksi kita hari ini adalah bagaimana kita senantiasa mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran. Ya, tentunya bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran, yaitu mempelajarinya, kemudian membacanya setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yaitu orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah hari ini telah selesai pelajaran kita, pertemuan kita, yaitu membaca Quran surah Al-Ma'un. Demikian anak-anakku sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari kita senantiasa membacakan, mari kita senantiasa membiasakan untuk membaca Al-Quran ya. Demikian untuk hari ini Pak Guru tutup dengan membaca doa. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapo silahkan ini kalau video berikutnya ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya ketua kelas minta tolong disiapkan nak. Said siap. Said siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan.
anak-anakku tadi sudah berdoa. Pak Guru doakan semoga yang tadi bersungguh-sungguh dalam berdoa, yang khusyuk dalam berdoa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan anak-anakku yang soleh-soleha untuk mempelajari agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya perhatikan ada beberapa kursi yang tidak ada siswanya. Ya, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Sultan sama Argan. Oh, Sultan dengan Argan sakit ya? Ya. Oke, kita doakan ya, semoga teman-teman yang sakit hari ini segera Allah sembuhkan dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku yang saleh-salehah, sebelum kita masuk materi, Pak Guru mau tes dulu semangatnya. Baik. Duduk anak soleh. Siap. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baik, anak-anakku yang soleh-soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan materi membaca surah Ad-Duha. Namun pada hari ini itu berbeda pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Hari ini Pak Guru akan menggunakan suatu metode yang cukup menarik untuk anak-anakku bisa pelajari. Metode apa itu? Namanya membaca Al-Quran dengan menggunakan metode intonasi. Ya, paham itu? Ya. Tapi sebelum itu Pak Guru akan memperlihatkan satu gambar. Silahkan anak-anakku yang soleh-soleha berpikir kritis, menganalisa kira-kira gambar ini ya makulanya tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Gavin. Anak-anak yang menangis kayaknya di guru pengajinya. Anak-anak yang menangis karena dimarahi sama guru ngajinya. Oke, bagus. Ini tentang apa? Oke, silakan bisa. Anak-anak yang susah mengaji. Anak-anak yang susah mengaji. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi anak-anak yang salah sehat tadi jawabannya sudah bagus, tapi masih kurang lengkap. Jadi anak ini, ya, gambar ini itu menjelaskan bahwa meskipun anak ini kesusahan dalam mengaji, tetapi dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah menyerah untuk belajar mengaji. Dan anak-anak yang seperti ini yang harus kita contohi. Paham tuh? Anak-anak ya kalian silahkan dilihat di layarnya. Seperti yang Pak Guru tadi sampaikan, hari ini kita akan belajar membaca surah Ad-Duha dengan menggunakan intonasi. Tapi sebelum itu, saya mau menunjuk satu orang ya untuk membacakan surah Ad-Duha. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Tidak apa-apa nak. Namanya kita belajar ya. Jangan pernah takut salah. Karena memang belajar seperti itu tempatnya salah. Yang salah itu kalau tidak mau belajar. Coba siapa yang bisa? Oke, bagus. Zaki, silakan nak. Silakan dibaca di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Iya, sudah ya. Cukup ayat 1 sampai 6 ayat saja. Jadi anakku Nanda tadi Zaki sudah bagus cara mengajinya, tetapi masih ada hukum-hukum bacaan yang masih keliru. Mulai dari makhrajul hurufnya, tempat keluarnya huruf, dan juga tajwidnya masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Ya. Dan anak-anakku kalau bisa ketika kita menghafal itu sebaiknya pakai intonasi.
Karena kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau dengan indah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pak Guru akan mengajarkan ya cara membaca surah Ad-Duha dengan menggunakan intonasi. Siap? Siap? Oke, anak-anakku, silakan diperhatikan di papan tulis. Pak Guru akan membacakan dengan menggunakan metode intonasi. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi, anak-anakku, seperti itulah cara membaca Al-Quran dengan menggunakan intonasi. Paham tuh? Nah, baik. Sebelum Pak Guru ajarkan bagaimana caranya menggunakan intonasi, ya belajar Al-Quran tajwid dengan menggunakan intonasi. Sebelum itu, Pak Guru mau membagi kelompok. Ya, Pak Guru mau membagi kelompok. Silahkan berhitung. Saya akan bagi kelompok ya. Silahkan berhitung. Hitungannya 1 sampai 4. Jadi 4 Guru tunjuk. Berhitung 4. Jadi silahkan ingat nama kelompoknya ya. Berhitung mulai dari 1 lagi. Oke. 4. Oke. Angka yang kalian dapatkan tadi duduk sesuai dengan teman kelompoknya. Oke, silakan. Alhamdulillah sudah dibagi kelompoknya sesuai dengan cara berhitung ya, mencari kelompok dengan cara berhitung. Kemudian silakan diperhatikan ya, Pak Guru akan ajarkan ya makhrujul huruf ya surah Ad-Duha dengan menggunakan metode intonasi. Silakan perhatikan baik-baik. Ya, bisa dilihat ya. Jelas? Jadi caranya begini. Pak Guru dulu, baru setelah itu kalian ulangi. Bisa? Bisul? Bisa ya? Oke, silakan dilihat di layar. Jelas ya? Ya, jelas? Oke, ini huruf-huruf semua ada di surah Ad-Duha. Jadi huruf-huruf ini yang akan Pak Guru ajarkan. Baik itu? Yang pertama, silakan dengarkan dan simak baik-baik. Setelah itu kalian ulangi. Baik itu? Huruf A. I. U. Ba. Sekarang kita pakai metode intonasi. Jadi yang pertama huruf A. Oke, dengarkan baik-baik. I, U, ba. U, an, ani, a. Na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kan diulangi. A, ba, ta, ya. Ternyata, oke stop dulu. Ternyata masih bingung ya bagaimana caranya berintonasi. Jadi simak baik-baik dulu. Dengarkan baik-baik. Mustami, dengarkan ya. Jadi ini intonasinya gampang sekali diayunkan. Nah, ketika ini bagus sekali, nah dengarkan baik-baik. Ketika kita tahu intonasi seperti ini, kita akan tahu melagu. Contoh, ada dalam surah ada dalam surah Maryam, ini lagi viral. Contoh ya, I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. Kalau kita aplikasikan ke dalam Al-Quran akan seperti ini. Wala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Ya, makanya ini metode sangat bagus nah untuk kalian pelajari. Oke. Yang kedua, Pak Guru dulu ya. Sati tubak tanitat minal mutni matitan tanita. Jadi nah, di sini
kalian bisa lihat sudah ada ikfanya, sudah ada izharnya, sudah ada idghamnya, sudah ada iklabnya, dan ini intonasi sudah masuk semua hukum-hukum ilmu tajwid dalam Al-Quran. Fahim? Ya, jadi anak-anakku yang soleh-soleha, seperti inilah cara membaca Al-Quran ya dengan menggunakan intonasi. Bisa? Oke. Sekarang dengan teman-teman kalian belajar sama-sama pakai metode intonasi. Ya, sama-sama kita belajar per kelompok. Bisa? Oke, silakan. Sama-sama coba. Ya, sama-sama gitu. 1, 2, 3 ya. Apa ini? Oke, bagus. Latihan lagi ya. Kalian kelompok 1 melafalkan intonasi huruf H. Coba. Bataya. Ha. Haribah. Ya, lanjut. Tuhan. Nimahihan. Oke, sudah bagus, tapi latihan terus ya. Kalian demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membuat kalian menjadi semangat belajar. Ya, Pak Guru mau tanya, apakah kalian senang belajar dengan menggunakan metode intonasi? Oke, apakah kalian mudah dalam mempelajari Al-Quran seperti ini? Oke, bagus sekali ya. Alhamdulillah anak-anak sekalian, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan anak-anakku yang soleh-soleha ya untuk mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.